Siang anak-anak. Siang Ibu. Siang Ibu. Masih kuat matanya untuk mengikuti pelajaran saya hari ini? Halo? Ya. Masih, Bu. Masih. Alhamdulillah, semangat ya. Pokoknya kalau tidur sampean, berarti semangat saya tuh 45 loh semangat saya itu. 45 semangat saya. Kalau kamu tidur, berarti runtuh semangat saya itu berkurang. Terus terang seperti itu. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nana, oke. Untuk pembelajaran hari ini sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita harapkan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Untuk itu berdoanya monggo Mbak Ani dipimpin ya. Biar nggak ketuanya terus, capek nanti ketuanya. Masa perempuan, Bu? Kalau ada laki-laki, ya laki-laki toh, Bu. Oh, enggak apa-apa. Kita kan belajar. Nanti kalau sudah kembali di masyarakat kan kita juga mimpin perempuan ke perempuan. Belajar ya Mbak Ani ya. Bu. Siap. Ya. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minal muslimin. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih ya Mbak Ani. Sama-sama. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut, saya mau absen dulu. Apakah ada yang alfa atau sakit atau izin atau masuk semua kelas 7G ini? Oke, ada Ani. Hadir, Bu. Siti Mukarramah. Ali. Hadir, Bu. Opi. Rita. Nuril. Pardi. Tuat. Oke, ternyata semuanya hadir semuanya. Terima kasih. Untuk itu, Hadir Bu. halo anak-anak. Jangan rame dulu ya. Ibu. Anak-anak, pada pagi hari ini sebelum saya itu menyampaikan materi sekarang yang hari ini, saya ingin tahu, masih ingatkah kalian dengan materi-materi yang kemarin itu? Sama, KD-nya itu sama, dengan hari ini itu sama. Cuman saya pengen tahu, kemarin itu membahas tentang apa ya? Kalau waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada apa ya? Yang di speaker itu loh. Dan Bu, sholat 5 waktu, Bu. Adzan, ya benar. Adzan. Ada adzan. Iqomah. Ada iqomah. Oke, bagus. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang tahukah adzan itu apa ya pengertiannya adzan itu? Apa ayo? Ada yang tahu? Halo? Panggilan seruan, Bu. panggilan atau seruan. Bagus. Ya. Panggilan. Adzan itu panggilan, seruan atau pemberitahuan. Kalau iqomah itu apa ya anak-anak ya? Ayo, iqomah itu apa ya? Ayo, iqomah itu apa? Lupa, Bu. Lupa. Apa iqomah itu? Iqomah adalah apa? Bahwasanya waktu sholat itu akan dilaksanakan, segera dilaksanakan. Oke, anak-anak. Ya, Bu. Ajakan, Bu, segera sholat. Sekarang ini ya anak-anak. Nah, dilihat ini. Pada hari ini nanti kan pembahasannya tentang ketentuan sholat berjamaah. KD-nya ini anak-anak. Ya, sudah dibaca ya semuanya ya. Meyakini ketentuan sholat berjamaah, membiasakan diri sholat berjamaah, menganalisis ketentuan sholat berjamaah, dan mendemonstrasikan tata cara membuat shaf dalam sholat berjamaah. Nah,
Untuk indikatornya sendiri, ini seperti ini. Memiliki penghayatan terhadap ketentuan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian terbiasa bersikap tertib dan disiplin dalam menerapkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Terus bisa menjelaskan pengertian sholat berjamaah, hukumnya, syarat-syarat menjadi imam dan makmum, serta bisa mempraktekkan membuat shaf dalam sholat berjamaah. Nah, Berjamaah. untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, diharapkan setelah mengamati video yang saya share nanti, kalian itu mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk menjelaskan pengertian sholat berjamaah itu dengan benar. Kemudian, kalian juga mampu menyebutkan syarat-syarat menjadi imam dengan lengkap. Kemudian ketika selesai melihat video tadi, kalian bisa menyebutkan syarat-syarat menjadi makmum dengan detail. Kemudian apa juga? Dalam penugasan ini, nanti kan ada tugas buat kalian ya. Itu kalian bisa untuk menjelaskan pengertian sholat berjamaah maupun dengan dalil-dalilnya secara jelas dan benar. Selanjutnya yang terakhir, tujuan pembelajaran kali ini, kalian bisa mempraktekkan tentang pembuatan shaf sholat dalam sholat berjamaah. Nah, sekarang saya akan share tentang videonya. Tolong disimak baik-baik. Nah, oke. Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sojaragi. Dalam pembelajaran fikih kelas 7 materi sholat jamaah bersama Ibu Sholihatun. Yuk kita simak cekidot. Apa yang kamu pahami tentang sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah menurut bahasa maknanya bersama-sama atau sholat berkelompok. Sedang menurut syarak ialah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang salah satu dari mereka menjadi imam berada di depan dan yang lain sebagai makmum berada di belakang, yang semua gerak-geriknya mengikuti imam. Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda bahwa sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Perbedaan pendapat tentang hukum sholat jamaah. Pertama, fardu ain, yang kedua fardu kifayah, dan yang ketiga sunnah muakkad. Syarat imam: 1. Imam hendaklah orang yang lebih dalam ilmu agamanya. 2. Imam hendaklah orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. 3. Imam hendaklah orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. 4. Imam hendaklah berdiri di depan makmum. 5. Imam hendaklah orang yang berakhlak mulia. Dan 6. Imam hendaklah berniat menjadi imam. Syarat makmum: 1. Makmum niat menjadi makmum. 2. Makmum posisi di belakang imam. 3. Makmum berada dalam satu tempat bersama imam. 4. Makmum mengetahui gerak-gerik imam. 5. Makmum mengetahui semua gerakan imam. 6. Makmum tidak bermakmum pada seseorang yang sedang menjadi makmum. 7. Makmum bersama dengan imam dalam pelaksanaan sholatnya. Tata cara membuat shaf dalam sholat berjamaah. 1. Jika terdiri dari 2 orang lelaki, maka 1 imam di depan dan 1 makmum di belakang agak kanan. 2. Jika 3 orang lelaki, maka 1 imam di depan, 2 makmum ada di belakang imam. 3. Jika dari 3 orang laki-laki dan 2 perempuan, maka 1 imam di depan, 2 lelaki di belakang imam, dan 2 perempuan di belakang makmum laki-laki. Oke. Halo anak-anak, sudah ya? Sudah melihat ya videonya tadi? Oh, di situ tadi kan sudah ada penjelasannya. Gitu. Sekarang saya memperjelas lagi. Kemungkinan masih ada yang bingung tentang sholat berjamaah.
Saya memperjelas lagi sebelum saya kasih tugas-tugasnya. Nah, ini sholat berjamaah. Coba dilihat di dalam layar sampean itu. Nah, itu sholat berjamaah itu menurut bahasanya apa? Menurut istilahnya kayak apa? Dalilnya. Ini artinya yang mana dalil hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati afdolu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajatan. Itu bunyinya seperti itu. Kita lanjut bahwa perbedaan pendapat tentang hukum sholat berjamaah itu macam-macam. Ada yang mengatakan fardu ain, fardu kifayah, dan sunnah muakkad. Anak-anak, dalam ketiga hukum ini sudah jelaskah tentang fardu ain itu kayak apa, fardu kifayahnya kayak apa, sunnah muakkadnya kayak apa? Halo? Ya. Belum, Bu. Oh, belum. Ani, yang mana Ani? Yang merasa sulit nih? Yang masih belum paham? Yang bagian mana? Itu yang sunnah muakkad. Oh, sunnah muakkad. Oke, sunnah muakkad ini maksudnya Ani, sunnah itu yang dianjurkan. Maksudnya, ketika di masa Kanjeng Nabi Muhammad itu, perbuatan melakukan sholat sunnah ini hampir tidak pernah beliau tinggalkan. Berarti selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana Ani? Sudah jelaskah? Sudah, Bu. Ya, sudah. Maksudnya ini untuk sholat sunat atau sholat wajib, Bu? Sholat jamaah. Sholat jamaah. Oh, sholat Sholat jamaahnya jamaah. iya. Ya. Sholatnya itu loh, Bu, jamaah yang sholat wajib atau sunnah? Seperti Sholat duha apa? Oh, itu. di sini pembahasannya kita tetap dalam ketentuan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu ada tiga, Ani. Ada fardu ain hukumnya, ada fardu kifayah, Ya, Bu. juga ada sunnah muakkad. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ya, Ani. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Bu. Monggo. Anak-anak, di sini juga ada syarat imam. Coba dilihat ini. Nih, gambarnya ini. Udah jelas ya ini ya? Syarat-syarat imam di sini, yang tadi di video juga sudah saya share. Adakah yang mau bertanya? Kemungkinan masih kurang jelas dari video tersebut sebelum saya kasih tahukan untuk pemahaman buat kalian. Ayo, ada apa enggak? Opi sudah jelas? Ya. Siti Mas? Sitimu? Ya, Halo? Ibu. Ya. Nah, mungkin ada yang belum jelas. Fuad? Ya Ibu, saya tanya Ibu. Oh ya, boleh, Ya. mangga. Kalau misalnya imamnya itu lebih kecil dari makmumnya, boleh apa tidak Ibu? Oh, lebih kecil maksudnya umurnya. Umurnya lebih kecil, misalnya saya kecil, makmumnya itu besar, umurnya lebih besar, lebih banyak dari saya, boleh apa tidak Ibu? Nah, anaknya tadi sudah balik apa belum? Belum Ibu. Oh, belum. Kalau belum, sebaiknya orang dewasa. Meskipun toh orang dewasa itu tadi ibaratnya masalah keilmuan agamanya masih sedikit gitu. Kecuali kalau anak itu tadi sudah balik, dia ilmu agamanya sudah mumpuni dibanding orang tadi, orang yang dewasa, bacaannya pun juga oke, maka boleh yang jadi imam itu adalah anak kecil. Gimana Fuad? Bisa dipahami? Saya Ibu. Ya, Ibu. Kalau begitu jamaahnya tadi tidak sah, sholatnya tidak sah apa kalau kita itu mengikuti imam yang belum balik tadi, Bu? Ya iya dong, pasti dong. Sholatnya nggak jadi, Bu, nggak sah, Bu. Sebenarnya gini anak-anak, itu ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat masalah syarat menjadi imam kalau yang kecil seperti itu, anaknya belum balik. Itu sebenarnya ada pendapat. Nah, beberapa pendapat ada yang mengatakan itu boleh, ada yang makruh gitu. Ada yang tidak boleh alias haram itu karena apa? Itu kita mengikuti imam siapa? Karena di sini kita mengikuti Imam Syafi'i, maka tidak boleh kalau anak itu belum balik. Bisa dipahami? Meskipun anak itu sudah fase bacaannya tapi belum balik, tetap tidak boleh, Bu ya? Ya tidak boleh karena kan ilmu agamanya masih kurang. Oh iya, iya Bu.
Ya Bu, ya. Ya Bu, paham. Oke, nah sekarang Oke, lanjut Bu. tentang syarat makmum ini coba dilihat ini syarat makmumnya itu. Di situ banyak banget itu. Nah, coba apakah ada yang dimuskilkan? Apakah ada kalian yang masih ragu atau syak intinya seperti itu? Ayo coba dilihat itu. Ayo siapa yang mau bertanya? Ali kok dia main kayak ngantuk iki Ali, ayo Ali semangat Ali biar saya semangat 45 Ali. Ya Bu, suruh wudhu dulu Bu. Suruh wudhu Bu. Halo, Ya ya. Bu. Ya, Kalau itu makmumnya nggak kelihatan, nggak tahu gerak-geriknya, imam itu bisa sah Bu jamaahnya tadi Bu. Berjauhan Bu. Berada dalam satu tempat apa tidak Siti Mukaromah? Tidak, berbeda tempat Bu. Oh, beda tempat tidak boleh sayang. Kalau beda tempat tidak boleh. Misalkan gini, di kelas 1A, 7A misalkan di sholat itu lagi diadakan sholat di dalam ruangan 7A. Gitu kan ya? Terus di Kan bawahnya ada ada makmum, tidak ada makmum yang di luar ruangan kelas 7A. Kemudian di 7B ini ternyata ada si makmum mengikuti kelas 7. Tidak bisa karena dia tidak bisa melihat gerak-geriknya si imam gitu. Jadi nggak boleh ya jamaahnya. Tidak boleh kecuali itu tadi gerakannya si imam yang melalui makmum-makmum yang lain itu bisa dilihat oleh imam yang tidak bisa melihat si imam gitu. Maksudnya itu tempatnya itu benar di dalam beda ruangan tapi bisa dilihat gitu loh lewat sebelahnya siapa antar makmum tadi di depannya itu bisa kelihatan. Kalau nggak ada sama sekali dan ditutupi oleh tabir kayak tembok seperti itu ya nggak boleh. Tapi terdengar suaranya Bu. Boleh. Iya nggak boleh sayangku. Ya tetap harus tahu gerakannya ya Bu. Iya dong gitu. Iya. Kecuali kalau tempatnya itu tadi ada pintunya. Ngerti pintu ya? Antara 7A dan 7B itu ada pintu. Terus antara 7A dan 7B ini tabirnya itu kelihatan. Bisa dipahami? Kelihatan berupa kaca mungkin seperti itu. Insya Allah Bisa Bu. Nah, itu baru bisa. Gimana? Ya, seperti sholat id Bu ya. Yang perempuan kan di luar biasanya, yang laki-laki di dalam masjid. Tapi kan masih bisa terlihat Bu ya. Lewat imam yang berdoa di depannya atau di sampingnya, itu kan ya? Makmum Bu. Ya, makmum. Ya, betul Ani hebat. Yang lainnya adakah yang muskil? Sudah jelas Ibu. Oh sudah jelas. Oke, saya lanjut. Ini tentang tata cara soft. Nah ini di video tadi sudah di share sama Bu Soja. Nah ini lebih jelasnya ini. Nah, bisa dipahami nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke ya. Ya Bu. Nah, saya mau tanya ini. Di dalam sholat berjamaah, tadi kan kalian itu kan melihat video maupun PPT saya yang saya share pada kalian. Kalian pernah nggak sholat berjamaah di masjid atau di musola yang banyak makmumnya? Yang mana makmumnya itu terdiri dari bapak-bapak, remaja laki-laki, anak-anak laki-laki, perempuan dewasa, remaja, terus anak-anak. Lah, itu bagaimana? Susunan soft yang benar itu. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Saya masukkan nilai lo, eman-eman lo. Ayo masuk poin lo ya. Ayo siapa yang tahu susunannya? Angkat tangan ayo. Laki-laki dulu Bu. Lewat Laki-laki dulu yang dewasa Bu. Terus bagaimana Fuad? Ya, laki-laki yang dewasa dulu, baru anak kecil, baru perempuan. Perempuan dulu, perempuan kemudian baru anak kecil, perempuan. Oh gitu. Ayo siapa yang bisa menyempurnakan dari Fuad? Tadi pertanyaannya jelas. Laki-laki dewasa, remaja, anak-anak, perempuan tua, dewasa, remaja, anak-anak. Ayo, bagaimana? Ayo. Masih kurang teliti Fuad? Atau mau memperbaiki yang lainnya? Ngantuk, Masya Allah. Ya Allah, ayo bangun dulu Fuad. Bangun. Semangat. Ada yang tahu? Maslahah.
Tidur, Bu. Tidur, Masya Allah. Ya wes. Dibangunkan temannya yang di sampingnya itu Mas Raha suruh bangun. Siti Mukarramah. Ya Udah bisa. Ibu. Oh iya. Iya. Ini. Yang Oke. dewasa laki-laki dulu. Kemudian Terus? laki-laki yang belum dewasa. Oh ya, remaja. Terus? Perempuan yang dewasa. Kemudian perempuan yang belum dewasa. Kemudian anak kecil gitu, Bu. Nah, Ya, Bu. susunannya gini anak-anak. Jadi laki-laki gimana? semuanya dulu. Cuma urutannya yang dewasa dulu, baru remaja, baru anak-anak. Laki-laki ya. Lanjutannya Ya, Bu. baru perempuan dewasa, perempuan remaja, dan anak-anak. Seperti itu. Nah, tetapi Ya, kejadian Bu. yang ada di masyarakat kita kan berbeda. Biasanya kan dibagi menjadi dua ya, Ibu Bapak ya. Iya. Ibu bapaknya itu Ya, dibagi Bu. dua, gitu. Nah, itu bagaimana Ya. anak-anak menyikapi? Nah, dari tabir itu ya diurutkan. Laki-laki dewasa ditabir, terus kemudian perempuan dewasa. Lanjutannya yang remaja. Yang terakhir adalah anak-anak. Sudah bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Oke. Bu. Ya, Tapi paham, biasanya Bu. anak-anak di sampingnya ibunya, Bu. Oh iya. Meskipun anaknya laki-laki. Kenyataannya Kalau seperti terawih itu. itu loh, Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, seharusnya tata caranya yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya itu harusnya. Ya, Bu. Tapi kenyataannya Takutnya tidak hilang, seperti Bu, itu. kalau anak-anak di belakang sendiri. Walah gitu, kasihan ya. Ya, Bu. Oke anak-anak, setelah kalian menyimak share video saya dan penjelasan dari materi sholat berjamaah, silahkan kalian buat ringkasan. Tugasnya untuk masing-masing anak loh ya, bukan kelompok loh ya. Ini ringkasan loh ya. Coba Ya, Bu. apa yang dalam otaknya sampean yang ingat-ingat dalam sholat berjamaah yang kamu lihat di share tadi loh. Apa saja? Saya kasih waktu 10 menit. Oke. Loh, Bu, tidak buat PR tuh, Bu. Ayo ndak toh Ani, gini Oh. aja kok, mudah PR kok. aja, Bu. PR, Bu. Udah, Oh, nanti ganti PR-nya ada pelajaran, Bu. sendiri, tugasnya ada Waktunya sendiri. habis, sayangku. Bu. Bu, waktunya Waktunya habis. ganti. Oh gitu ya. Iya, Bu. Mana ini? Ringkas Tinggal di rumah 15 saja, menit ini. Bu. Buat PR, Bu. Oke wes, itu buat PR, nggak apa-apa wes. Sekarang Ya, terima kasih, Bu. untuk kesimpulannya, anak-anak, mari kita bersama-sama ya menyimpulkan dalam sholat berjamaah tadi, bahwasanya di dalam sholat berjamaah itu dilakukan berapa orang? Dua Lebih orang, dari Bu. Dua orang, Bu. lebih. ada Minimal 2 orang, yang satu menjadi imam, yang satu menjadi Jadi makmum. makmum. Betul. Tadi hukumnya sholat berjamaah ada berapa tadi? Ada 3, Bu. Ada 3. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya ada 3. Ada Ya. fardu ain, Fardu ain, ya. kifayah, dan sunnah muakkad. akad. 100. Kemudian Yang sangat syaratnya dianjurkan, menjadi imam. Apa syaratnya menjadi Fasih imam? bacaan. Jadi orangnya Sudah kalau bisa balik, yang Bu. sudah alim, yang tua pisan, intinya seperti Sudah fasih. itu. Terus niatnya menjadi imam ya harus niat menjadi imam, nggak boleh niat yang lain kan gitu. Posisinya ada di depan. Kalau Di makmum depan. harus berniat menjadi makmum. Makmum. Kemudian apa? Makmum itu tadi tidak boleh bermakmum kepada makmum yang sedang menjadi makmum. Ya, Bu. Kemudian apalagi syaratnya menjadi makmum? Ada yang ingat ya? Apa enggak ya? Halo. Harus tahu gerak-geriknya imam, Bu. Benar. Jadi harus mengetahui gerak-geriknya imam. Itu lagi sujud, lagi rukuk, lah gitu. Sholatnya pun harus sama antara si makmum dan si imamnya itu tadi. Antara sholat duhur ya kudu sholat duhur makmumnya. Kalau asar ya asar. Nggak bisa dong. Kalau sholatnya imamnya itu lagi sholat sunnah, makmumnya lagi sholat maghrib. Nah, gak nyambung kan itu? Nah, berarti Ya, tidak Bu. sah. Waktunya juga berbeda, Bu. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Sebelum saya akhiri, tugas buat kalian tadi kan ada apa tadi? Meringkas, ya toh? Yang kedua, nanti Meringkas, kalian Bu. buka Ya, LKM. Ya, Bagian Bu. kolom uji diri halaman 40.
ya toh ada 5, itu ditulis di buku tulis kalian, ya. Minggu depan dikumpulkan kepada saya. Saya tunggu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Semoga tidak lupa ya, Bu. Harus nggak lupa nih, dilihat dulu, belajar dulu ya. Sebelum berangkat Ya, harus Bu. persiapan. Belajarnya ada PR apa tidak. Ya, Bu. Ibu Ani nakal, Bu. Aniku Oh. nakal. Ya, Bu. Oke. Sering jadi PS, mengerjakan di Oh. sekolah. Begitu Turun kancane, ya, Bu. Wadah, makanya minta PR. ya wes, apa wes. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Doa Fatihah, semoga hari ini mendapatkan barokah manfaat ilmu tentang sholat berjamaah. Al-Fatihah. Berjamaah. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Love you, Bu Soja. Love you, Ani.